Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan dan oleh karena kemurahan Tuhan kita dapat kembali mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini itu menjadi dasar bagi kita untuk kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini sehingga hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kami memulai hari ini. Kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini itu menjadi dasar landasan hidup kami sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini renungan kita saya berikan tema Allah lebih mengenal kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 11 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Gideon adalah seorang penakut. Itulah sebabnya dia mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Namun demikian Tuhan memanggil Gideon dengan sebutan pahlawan yang gagah berani. Ini adalah sesuatu yang ironis dengan keadaan diri sebenarnya. Penakut namun dikatakan pahlawan gagah berani. Pecundang namun dikatakan sebagai orang yang perkasa. Pengecut tapi dikatakan sebagai orang yang luar biasa. Mungkin ada satu anggapan, apa tidak salah? Namun apa yang keluar dari mulut Allah tidak ada yang salah. Pasti benar adanya. Itulah masa depan hidup dari Gideon. Gideon tidak mengenal dirinya secara tepat, tetapi Allah mengenal Gideon lebih dari Gideon mengenal dirinya. Gideon merasa tidak memenuhi syarat sebagai seorang yang diutus Allah untuk menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Penuh ketakutan dan kurang percaya diri. Namun Tuhan menyebutnya sebagai pahlawan yang gagah berani. Gideon merasa lemah. Tuhan memandang sebagai orang yang kuat. Gideon merasa tidak memenuhi syarat. Tuhan memandangnya sebagai orang yang mampu melakukan pekerjaan yang disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak melihat keadaan kita hari ini, tetapi Tuhan memperlihatkan bagaimana kita nantinya. Tuhan selalu bekerja dalam diri kita dan terus membentuk kita menjadi pribadi yang diinginkannya. Tugas kita adalah tetap setia melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, suatu saat itu pasti akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, suatu hari, Michelangelo, salah seorang seniman ternama dari zaman Renaissance, melihat para pembantunya sedang mengangkat sebuah batu pualam yang besar untuk dibuang. Ia pun bertanya kepada mereka, "Akan kalian apakan batu itu?" "Akan kami buang, Tuan," jawab mereka. "Mengapa dibuang?" tanya Michelangelo. Para tukang itu pun menjawab, "Batu ini sudah rusak, Tuan. Tidak mungkin bisa dipahat menjadi sebuah karya seni lagi. Ia hanya bisa dijadikan bahan bangunan saja. Batu pualam ini memang sudah rusak karena sudah pernah dipahat oleh seorang pemahat dan gagal." Mendengar jawaban para pembantunya itu, Michelangelo berkata, "Tunggu sebentar, aku mau melihatnya terlebih dulu." Ia berjalan mengelilingi batu itu, mendadak ia berkata demikian, "Ambilkan martil dan pahat bagiku. Aku akan mengeluarkan Daud dari dalam batu tersebut." Para pembantunya pun mengambil martil dan pahat baginya. Michelangelo bekerja siang dan malam selama 2 tahun.
memahat batu pualam itu. Dan akhirnya lahirlah salah satu hasil karya yang terbaik, salah satu karya seni terindah dari zaman Renaissance, yaitu patung Daud. Sampai hari ini patung Daud tersebut masih dapat dijumpai di kota Florence, Italia. Sampai saat ini ribuan pengunjung setiap hari datang ke Florence untuk mengagumi patung itu. Patung yang dipahat oleh Michelangelo dari sebuah pualam yang sudah rusak, batu pualam yang hampir saja dibuang oleh para tukang. Michelangelo mampu memandang jauh ke depan, melampaui keadaan masa sekarang. Para pembantu Michelangelo hanya mampu melihat batu pualam itu sebagai batu yang rusak dan tidak memiliki nilai sama sekali. Michelangelo tidak melihat batu itu dalam keadaan sekarang, tapi ia melihat bagaimana batu itu akan jadi nantinya. Itulah sebabnya ia tidak mengizinkan batu itu dibuang. Sebaliknya, ia mengubah batu itu menjadi salah satu karyanya yang terindah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Gideon yang penakut, Gideon yang pecundang, Gideon yang pengecut, diubah hidupnya oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel untuk membebaskan dari tangan orang Amalek dan Median. Setelah Gideon berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan pernah sesalkan keberadaan kita. Karena Tuhan yang sama dapat mengubah hidup kita menjadi pribadi yang baru sebagai alat untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Apapun keadaan kita hari ini dan apapun penilaian orang atas hidup kita, satu hal, Allah sanggup melakukan yang terbaik di dalam diri kita sehingga Allah senantiasa ditinggikan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau memiliki rancangan-rancangan begitu indah dalam hidup kami. Seringkali kami ya Tuhan memandang diri kami saat ini, tetapi Engkau memandang satu rancangan ke depan atas hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melihat rancangan-rancangan terindah di dalam diri kami. Dan biarlah kami senantiasa memberikan hidup kami untuk Engkau proses, untuk Engkau bentuk, untuk Engkau ubah ya Tuhan. Sehingga keserupaan Kristus itu semakin nyata di dalam diri kami. Sehingga kami boleh dipakai untuk menjadi alat-alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Untuk menjangkau orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Supaya firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.